Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video penjelasan saya tentang program Pascal bernama XR Bina. Saya Anajia Tri Afifah, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi di Institut Pendidikan Indonesia dengan NIM 24832073022. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program XOR biner, mulai dari menerima dua input biner, melakukan operasi XOR, hingga menampilkan hasilnya dalam bentuk biner dan juga desimal. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke kode program, mari kita pahami dulu apa itu XOR atau Exclusive OR. XOR adalah operasi logika sederhana yang bekerja pada 2 bit. Aturannya sangatlah mudah. Jika kedua bit sama, hasilnya 0, kalau berbeda, hasilnya 1. Kalian bisa lihat tabel berikut untuk lebih jelasnya. Nah, di sini teman-teman ada contoh. Jika kita punya dua kode biner, 1010 dan 011, kita bandingkan tiap digitnya satu per satu. 1 XOR 0 sama dengan 1, 0 XOR 1 sama dengan 1, 1 XOR 1 sama dengan 0, 0 XOR 1 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1101. Nah, logika inilah yang menjadi inti dari program XOR biner yang akan kita bahas. Selanjutnya, program XOR biner terdiri dari beberapa langkah utama. Pertama, pengguna diminta memasukkan panjang string biner antara 1 sampai 10. Lalu, program akan meminta dua string biner, X dan juga Y, dengan panjang yang sesuai. Setelah itu, program akan memeriksa nih, apakah kedua string hanya berisi angka 0 dan juga 1. Jika semuanya valid, program XOR dilakukan per bit untuk menghasilkan string biner baru. Terakhir, hasil biner dikonversi ke desimal dan ditampilkan ke layar. Sekarang, kita akan masuk ke bagian kode program XOR biner. Kita akan bahas setiap barisnya secara detail supaya lebih mudah dipahami. Mari kita mulai dari bagian awal kode program XOR biner. Nah, di baris pertama kita menulis program XOR biner. Untuk memberikan nama program seperti judul buku yang memberitahu Pascal apa yang kita buat. Lalu, di baris kedua kita menggunakan perintah useCFG untuk memanfaatkan fungsi-fungsi seperti clear screen yang berguna untuk membersihkan layar, dan fungsi input-output lainnya. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di sini ada N dan juga I dengan tipe integer, masing-masing digunakan untuk menyimpan panjang string biner. Dan sebagai penghitungan dalam perulangan. Jadi N dan ini digunakan untuk menyimpan panjang string biner dan penghitungan dalam perulangan nanti. Kemudian ada hasil desimal juga bertipe integer, digunakan untuk menyimpan hasil akhir dalam bentuk angka. Sedangkan X, Y, dan juga hasil biner bertipe string, digunakan untuk menampung input biner dari pengguna serta hasil XOR-nya. Nah teman-teman, bayangkan kalau variabel-variabel ini tuh seperti kotak-kotak kosong yang siap diisi data selama program berjalan. Nah selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian utama program yang dimulai dengan kata kunci begin. Pertama-tama, program menggunakan perintah clear screen untuk untuk membersihkan layar, seperti mengosongkan papan tulis agar tampilan lebih rapi. Lalu, program menggunakan perintah write, masukkan panjang string 1 sampai 10. Nah, ini untuk menampilkan pesan kepada pengguna memasukkan panjang string biner. Input dari pengguna ini kemudian akan disimpan ke variabel N dengan perintah readline dalam kurung N. Nah, setelah itu, program akan memeriksa apakah input valid dengan struktur if N lebih kecil dari 1 or N lebih besar dari 10 dan begin. Nah, di sini program mengecek apakah N kurang dari 1 atau lebih dari 10 menggunakan operator OR. Jika salah satu kondisi ini benar, maka blok begin titik N akan
akan dijalankan yang berisi perintah write nilai n harus antara 1 hingga 10. Untuk menampilkan pesan error diikuti oleh perintah exit yang langsung menghentikan program. Struktur ini memastikan bahwa program hanya melanjutkan jika n berada dalam rentang yang diizinkan, sehingga mencegah error di langkah berikutnya. Nah, selanjutnya, jika panjang n ini sudah valid, program melanjutkan untuk meminta dua string biner. Pertama, program menampilkan pesan masukkan string X dengan perintah write masukkan string X. Lalu, menyimpan input pengguna ke variabel X menggunakan readline dalam kurung X. Misalnya, pengguna untuk string X-nya memasukkan 1, 0, 1, 0 gitu ya. Selanjutnya, program menampilkan pesan masukkan string Y dengan write masukkan string Y dan menyimpan input ke variabel Y dengan readline dalam kurung Y. Sebelum lanjut, program akan memeriksa apakah panjang kedua string ini sesuai dengan n menggunakan struktur if length X tidak sama dengan n or length Y tidak sama dengan n then begin. Nah, perintah length X ini menghitung jumlah karakter di string X yang berarti tidak sama dengan n. Operator OR memastikan bahwa jika salah satu string memiliki panjang yang salah, blok begin titik-titik n akan dijalankan. Di blok ini, program menampilkan pesan error dengan write panjang string X atau Y melebihi batas n. Misalnya, panjang string X atau Y melebihi batas 3 misalnya gitu. Jika n yang kita inputkan adalah 3, tapi X-nya malah 1010. Lalu perintah akan exit menghentikan programnya. Struktur ini menjamin bahwa kedua string memiliki panjang yang sesuai sebelum diproses lebih lanjut. Seperti itu ya teman-teman. Setelah memastikan panjang string X dan Y sesuai, program akan melakukan validasi isi string dengan memeriksa setiap karakternya. Program menggunakan perulangan for i untuk memeriksa setiap posisi dari i sampai n. Di dalam perulangan, ada struktur if not xi in 0,1 and yi in 0,1 then begin. Nah, mari kita bedah. Xi ini mengambil karakter ke i dari string X dan yi ini mengambil karakter ke i dari string Y. Kondisi ini mengecek apakah karakter itu adalah 0 atau 1 dan n memastikan bahwa kedua string memenuhi syarat. Operator not mengembalikan hasil. Jadi, jika ada karakter yang bukan 0 atau 1, kondisi if menjadi benar. Jika itu terjadi, blok begin ini akan dijalankan yang menampilkan pesan error dengan write, silahkan hanya masukkan karakter 0 atau 1. Misalnya, jika kita masukkan string X-nya itu 10A gitu ya, lalu perintah X itu menghentikan program. Struktur ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya bit binar yang valid yang diproses, sehingga operasi XOR nanti berjalan tanpa masalah. Sekarang kita sampai di bagian paling seru, yaitu proses XOR. Jika semua input sudah valid, program memulai operasi XOR dengan mengosongkan variabel hasil biner menggunakan perintah hasil biner .2 sama dengan tanda petik titik koma. Nah, ini seperti menyiapkan kertas kosong untuk menulis hasil. Lalu, program menggunakan perulangan for i untuk membandingkan setiap pasangan bit dari string X dan juga Y. Nah, di dalam perulangan ini ada struktur if xi sama dengan yi, then begin hasil biner .2 sama dengan hasil biner plus 0, and else hasil biner .2 sama dengan hasil biner plus 1. Nah, mari kita uraikan. Jadi xi di sini, xi sama dengan yi di sini mengecek apakah bit ke i dari x sama dengan bit ke i dari y. Jika sama, blok begin akan menambahkan 0 ke
ke hasil binernya. Nah, sedangkan jika beda, bagian S akan menambahkan 1. Misalnya, kita memasukkan X-nya itu 1, 0, 1, 0, dan Y-nya itu 0, 1, 1. Perulangan akan menghasilkan 1, 1, 0, 1, karena 1 XOR 0 sama dengan 1, 0 XOR 1 sama dengan 1, 1 XOR 1 sama dengan 0, 0 XOR 1 dan sama dengan 1, gitu ya. Seperti yang tadi pas dijelasin di awal. Setelah itu, program akan mengkonversi hasil biner ke desimal dengan menganalisasi hasil desimalnya itu ke 0. Dapat dilihat ya di sini kodenya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini hasil biner dalam kurung I sama dengan 1 ini mengecek apakah bit ke I ada itu 1. Jika ya, program akan menambahkan nilai 2 pangkat N minus I ke hasil desimalnya menggunakan operasi bit shift 1 SIL N min I, gitu ya. Contohnya itu untuk tadi binernya itu kan 1101 nih dengan N sama dengan 4. Nah, bit pertama itu kan 1 ditambahkan jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian bit keduanya 1 menambahkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bit ketiga 0 tidak menambahkan apa-apa karena bukan 1, dan bit keempat itu 1 menambahkan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, totalnya itu 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 13. Jadi struktur ini tuh memastikan konversi dilakukan dengan akurat. Nah, teman-teman, setelah sebuah proses selesai, hasil akan ditampilkan ke layar dengan perintah write line ini ya, sampai N gitu. Nah, selanjutnya ada juga contoh eksekusi dan error dari programnya. Di sini dapat dilihat contohnya jika pengguna masukkan N-nya 4, X itu 1010, Y 011, maka XOR-nya itu 1101 dan desimalnya adalah 13. Tapi kalau inputannya salah seperti panjang X-nya 5, padahal N-nya itu malah 3, maka akan muncul pesan error panjang string X atau Y melebihi batas 3. Atau jika X-nya 10A, maka akan muncul silahkan hanya masukkan karakter 0 atau 1. Validasi ini penting supaya program tetap stabil dan tidak error. Itu dia tadi penjelasan lengkap tentang program XOR di Pascal. Mulai dari input, validasi dengan if, proses XOR dengan for, sampai hasil akhir berupa biner dan desimal. Program ini sangat bagus untuk memahami logika XOR, pemrosesan string, dan konversi bilangan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.